Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang debat empiris nativis. Ya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas ya apa itu debat empiris ya menurut nativis. Ya. Di sini dikatakan ya dari para nativis berpendapat bahwa aspek terpenting dari pengetahuan kita tentunya tentang dunia muncul sebagai bagian dari perkembangan terprogram, tentunya kita secara genetik. Sedangkan empiris berpendapat bahwa hampir semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan lingkungan. Salah satu alasan mengapa ini bermuatan emosional, hal ini dikarenakan tampaknya terkait dengan konsepsi tentang apa yang membuat manusia istimewa dan apa potensi serta perubahannya. Kemudian pandangan kaum nativis bahwa kita menjual diri kita sendiri jika kita percaya bahwa pikiran kita hanyalah cerminan yang sederhana dari pengalaman kita. Kemudian kita lihat juga empiris percaya bahwa kita menjual terlalu rendah potensi manusia jika kita berpikir bahwa kita tidak mampu melakukan perubahan dan perbaikan yang sangat mendasar. Masalahnya tidak sesederhana itu, ya, tetapi tetap saja memicu semangat besar dari kedua sisi perdebatan tersebut. Ya. Di sini kita lihat ada beberapa perdebatan di dalam kognitif tentang sejauh mana pengetahuan dasar, ya, di mana pengetahuan dasar kita adalah bawaan atau diperoleh dari pengalaman. Kemudian kita lihat di sini sebagai contoh, ya, bisa kita lihat ada beberapa eksperimen yang dilakukan oleh Karen Wynn. Dia menunjukkan satu atau dua boneka pada bayi yang berusia 6 bulan ya, di atas panggung. Kemudian boneka disembunyikan, boneka itu di balik layar. Kemudian dan dilepas atau menambahkan satu boneka lagi. Di saat mengangkat layar, bayi sering menatap lebih lama saat diperlihatkan jumlah boneka yang salah. Kemudian kita lihat juga bagaimana peningkatan kapasitas mental. Di sini kita lihat beberapa teori perkembangan telah mengusulkan bahwa ada beberapa kapasitas kognitif dasar yang meningkat sejak lahir hingga masa dewasa. Kemudian teori-teori ini sering disebut teori perkembangan neo-Piaget. Pertimbangan proposal ruang memori cache, memori kasus, yaitu bahwa peningkatan kapasitas memori kerja adalah kunci urutan perkembangan, di mana ide dasarnya adalah bahwa kinerja kognitif yang lebih maju membutuhkan lebih banyak informasi yang disimpan di dalam memori kerja tentunya. Kemudian kita lihat beberapa contoh di sini. Ya. Yang pertama kita lihat laju rotasi mental, di mana diperkirakan dari kemiringan fungsi yang berkaitan dengan waktu respon dengan orientasi stimulus. Ya. Ini bisa kita lihat dari gambar 14.8. Kemudian kita lihat juga gambar 14.7. Ya. Di sini kita lihat masalah jus neo think, ya, di mana dipecahkan oleh anak-anak di berbagai tingkat usia. Masalahnya adalah untuk mengetahui teko mana yang akan merasakan jus jeruk lebih kuat ya setelah peserta amati. Kemudian kita lihat juga gambar 14.9. Di sini data dari Kyle, ya, di mana anak-anak dan orang dewasa berada pada kurva belajar yang sama.
tetapi orang dewasa melakukan 1.800 percobaan lanjutan. Kemudian kita lihat juga ya, bagaimana perubahan ataupun perkembangan kualitatif dan kuantitatif yang terjadi dalam perkembangan kognitif karena adanya peningkatan kapasitas memori kerja dan kecepatan pemrosesan informasi. Yang pertama kita lihat di sini adalah peningkatan pengetahuan. Menurut Chi, ya, menunjukkan bahwa perbedaan perkembangan mungkin terkait dengan pengetahuan. Domainnya, ya, demonstrasi adalah memori. Tidak mengherankan, ya, anak-anak melakukan lebih buruk daripada orang dewasa, ya, di hampir setiap tugas ingatan. Kemudian kita lihat juga gambar 1410, ya, jumlah anak, ya, jumlah bidik catur dan angka yang ditarik oleh anak-anak versus orang dewasa. Di sini kita lihat bahwa, ya, mengilustrasikan jumlah bidik catur yang diingat oleh anak-anak dan orang dewasa. Ini juga membandingkan hasil, ya, dengan jumlah digit yang dipanggil kembali dalam tugas rentang digit. Seperti prediksi Chi tadi, ya, orang dewasa lebih baik dalam tugas rentang digit, tetapi anak-anak lebih baik dalam tugas catur. Fenomena catur, ya, superior anak-anak dikaitkan dengan pengetahuan mereka yang lebih besar tentang catur. Karena digit superior orang dewasa disebabkan oleh keakraban yang lebih baik dengan digit. Kita lihat performa rentang digit yang dramatis, di mana yang menunjukkan beberapa banyak pengetahuan digit dapat mengarah pada peningkatan. Di sini adalah peningkatan performa memori. Kemudian kita lihat juga eksperimen Chi yang lainnya. Di sini eksperimen Chi membandingkan pakar anak dengan pemula dewasa. Di sini bisa kita lihat, ya, bagaimana pengaruh keahlian pada berbagai tingkat usia. Mereka mengkategorikan anak-anak di sekolah zaman, anak-anak sekolah, maksudnya anak-anak sekolah di Jerman, sebagai ahli atau pemula sehubungan dengan sepak bola. Mereka melakukan secara terpisah untuk kelas 3, 5, dan 7. Kemudian para siswa di setiap tingkat kelas diminta untuk mengingat sebuah cerita tentang sepak bola. Kemudian kita lihat tabel 14.1 mengilustrasikan jumlah penarikan yang ditampilkan berbeda fungsi tingkat kelas dengan keahlian. Kemudian pengaruh keahlian jauh lebih besar daripada tingkat kelas. Pada tes pengenalan, ya, tidak ada pengaruh tingkat kelas, hanya pengaruh keahlian. Mereka juga mengklasifikasikan setiap kelompok peserta ke dalam kelompok berkemampuan tinggi. Kemudian peserta berkemampuan rendah berdasarkan kinerja pada tes kecerdasan. Kemudian kita lihat juga, ya, anak-anak yang lebih kecil sering kali mengerjakan tugas yang lebih buruk daripada anak-anak yang lebih besar. Karena kenapa? Karena mereka memiliki pengetahuan yang kurang relevan dengan strategi yang lebih baik. Oke, kemudian kita lanjutkan tentang kognisi dan penuaan. Di sini bisa kita lihat, ya, perubahan kognisi, ya, tidak berhenti saat kita mencapai usia dewasa. Seiring bertambahnya usia, ya, kita terus mempelajari lebih banyak hal. Tetapi kemampuan kognitif manusia tidak meningkat secara seragam, tentunya seiring dengan bertambahnya tahun. Seperti yang mungkin kita duga, jika kecerdasan hanyalah masalah yang diketahui seseorang, salah satu komponen yang berkaitan dengan kecerdasan cermas, maksudnya adalah kecerdasan verbal yang mencakup unsur-unsur seperti kosakata dan pemahaman bahasa. Seperti yang Anda lihat, ya, komponen ini terus bertahan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, komponen kinerja yang meliputi kemampuan seperti penalaran dan pemecahan masalah menurun sangat drastis.
Kemudian kita lihat ya, contoh-contoh. Yang pertama kita lihat 14, gambar 14.11, berarti IQ verbal dan kinerja dari sampel standarisasi WISE ya, R sebagai fungsi usia. Kemudian kita lihat juga gambar 14.12, kemungkinan bahwa buku tertentu akan menjadi yang terbaik bagi filsuf sebagai fungsi dari zat di mana filsuf tersebut menulis buku tersebut. Kemudian juga kita lihat gambar 14.13, di sini menunjukkan di mana ilustrasi percobaan penalaran integratif yang dihipotesiskan bervariasi dalam tuntutan memori kerja dan kinerja rata-rata orang dewasa berusia 20 tahun. 40-an dan 60-an dengan setiap jenis percobaan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana peningkatan pengetahuan dan kedewasaan ya, terkadang mengimbangi penurunan terkait usia dalam tingkat pemrosesan informasi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.